Selamat tahun baru teman-teman, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memulai tahun yang baru ya, di hari pertama tanggal 1/2 tahun 2022. Biarlah hati kita juga senantiasa terisi dengan pengucapan syukur. Berterima kasih Tuhan telah menghantar kita menyelesaikan tahun 2021. Entah apa saudara yang Anda alami untuk menutup 2021, tetapi biarlah kita memuji Tuhan untuk tahun 2022 dengan tahun yang baru. Biarlah kita juga boleh memulai tahun yang baru ini dengan hati, dengan pikiran, dengan kehidupan, dengan perbuatan yang baru dari Tuhan, yang mau dirubah, yang mau dibentuk, yang mau dipakai oleh Tuhan, saudara. Salah satunya adalah memulai kehidupan Anda bersama Tuhan, dengan Tuhan, ya, supaya kita juga boleh mendapatkan tuntunan, kita boleh mendapatkan pertolongan, kita boleh mendapatkan berkat Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai berhala, ya. Jangan jadikan Tuhan sebagai pemuas nafsu kita akan keinginan kita, tetapi jadikanlah Tuhan adalah Tuhan yang patut kita puji, kita sembah, kita tinggikan, kita sebarluaskan, ya. Biarlah Tuhan Allah kita perlakukan sebagai Tuhan Allah kita, ya. Jangan kita jadikan sebagai budak kita, ya. Kalau Anda tidak sadar, saudara, ya, Anda mungkin di tahun 2021 menjadikan Tuhan dan Allah kita itu adalah budak Anda. Artinya, saudara, Anda pakai hanya untuk memberkati kehidupan Anda, ya. Sedangkan Anda di dalam Tuhan, ya, di dalam Yesus Kristus, Anda sudah dibuat penuh, Anda sudah dibuat baru, ya. Anda sudah diberikan segala sesuatu yang kita perlukan, ya. Bahkan kita sudah diberikan apa yang kita tidak pantas untuk kita terima sebenarnya. Itulah anugerah Tuhan, saudara, ya. Jangan kembali di tahun 2022 ini, jangan memperbudak Allah, jangan memperbudak Tuhan, tetapi ya, layanilah Tuhan Allah kita, ya. Layanilah Dia, tinggikanlah Dia, pujilah saudara, masyurkanlah namanya, ya, atas segala kebaikannya. Maka Anda akan memulai satu lembaran baru dengan cara hidup yang berbeda, ya, dengan kehidupan yang berbeda, saudara. Hati, otak, pikiran Anda, perbuatan Anda pun akan berubah, ya, jikalau itu Anda rubah, ya. Anda tidak salah untuk berdoa untuk Tuhan berkati, ya, untuk Tuhan limpahi dengan berkat. Itu tidak ada salahnya, ya. Tetapi di sisi lain yang lebih harus menonjol di dalam kehidupan saya dan kehidupan Anda sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, adalah membuat nama Tuhan masyhur, membuat nama Tuhan dikenal, membuat perbuatan Tuhan itu, ya, nampak dari diri saya dan diri Anda, ya. Perbuatan kehidupan yang dirubah, diperbaharui oleh Tuhan, yaitu kehidupan di dalam pertobatan. Saudara, saya akan membaca di tanggal 1 ini, saudara, ya. Bacaan Alkitab di hari pertama dari Perjanjian Baru, di mana hari pertama pembacaan Alkitab terambil dari Matius 1 pasal 1 sampai Matius 2 pasal yang ke-12, ya. Mulailah saudara membaca Alkitab di tahun 2022 ini, ya. Sebelum Anda melakukan itu, sebetulnya Anda belum sadar. Anda mungkin tahu membaca Alkitab itu ada sesuatu yang menjadi bagian kehidupan saya dan Anda sebagai orang Kristen, tetapi itu belum kita lakukan, ya. Kesadaran kita akan menjadi penuh jikalau saya dan Anda sudah melakukan. Kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan firman-Nya. Yesus adalah Allah yang telah menjadi firman, yang telah
menjelma menjadi manusia. Dan di dalam firman inilah saudara, biarkan Tuhan berbicara kepada saya dan kepada Anda. Demikianlah saudara, bunyi firman Tuhan, firman Allah di hari pertama tahun 2022 yang terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 12. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Saudara, ini bisa menjadi sesuatu yang membosankan. Tetapi kalau Anda perhatikan, silsilah ini ditulis ada gunanya dan sangat berguna, saudara. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus bukan hanya sekedar semaunya aja, tetapi memang ada jalurnya, telah dinubuatkan, dan segala yang telah dinubuatkan itu telah digenapi oleh Allah. Saya lanjutkan sampai di mana saya akan baca ayat kelima ya. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Asor. Asor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliasar. Eliasar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Yusuf keturunan Daud, itu maksudnya saudara ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itulah saudara, ya, pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru di hari pertama ini. Anda bisa baca ulang, ya, Anda bisa coret-coret, Anda bisa tulis ulang, ya, Anda bisa belajar dan Anda bisa diajar banyak sekali, ya, dari pembacaan firman Allah tersebut. Tetapi di saat ini yang saya mau bagikan saudara, entah tantangan apa yang Anda hadapi di dalam Anda memasuki tahun 2022 ini, ya, kita semua tidak akan lepas dari tantangan kehidupan selama kita berada di bumi, di dunia, ya, di dalam kehidupan yang sudah tercemari oleh dosa, ya. Bahkan kalau Anda perhatikan, dosa begitu berkuasa di banyak sisi, ya, di bumi ini, ya, di sekitar kita, kiri kanan kita, depan belakang kita, ya, tetangga kita, di mana kita berada. Anda bisa menyaksikan pekerjaan kegelapan, ya. Bahkan kegelapan itu terus berusaha menutup terang. Tetapi ingatlah saudara, di sini juga kita tadi membaca bagaimana kelahiran Yesus yang adalah terang, yang adalah juru selamat, yang adalah Immanuel, telah dihadapkan dengan tantangan, ya, telah dihadapkan dengan tantangan, tetapi semuanya itu telah diatur oleh Tuhan, ya. Dan bagi saya dan Anda yang mau memberikan diri untuk taat kepada Tuhan, ya, Immanuel itu akan bersama saya dan Anda. Biarlah kita belajar dari Yusuf, saudara, ya. Mungkin kita memiliki
pemikirannya sendiri bagaimana kita akan menghadapi segala tantangan kehidupan. Tetapi sebelum kita melaksanakan itu, biarlah kita serahkan kepada Tuhan, ya, kita berkonsultasi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon petunjuk Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan untuk menghadapi segala permasalahan kehidupan, tantangan baik besar dan kecil. Dan percayalah, Allah Immanuel itu, saudara, bukan hanya telah dijanjikan, telah digenapi, dan telah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan Allah Immanuel itu telah tinggal bersama dengan setiap orang yang percaya, yang disebut Kristen. Ya. Jadi, jadilah orang Kristen yang hanya tidak sebatas KTP saja, saudara, ya. Saya sering katakan ini, ya. Jadilah orang Kristen yang tidak sebatas sebagai penyandang nama agama saja, tetapi jadilah orang Kristen yang mana Immanuel itu tinggal bersama saya dan Anda, dan Immanuel itu juga berkuasa bekerja, dan kita menyaksikan pekerjaan Allah yang beserta manusia tersebut. Ya. Belajarlah dari ketaatan Yusuf agar kita juga taat dan hidup di dalam rencana yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan Anda, yaitu rencana yang baik. Mintalah petunjuk Tuhan, ya, seperti orang-orang Majus itu telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk menemukan bayi Yesus. Ya. Kita telah diberikan Roh Kudus, Roh Penghibur, ya, sebagai guru kita, sebagai pengajar kita, sebagai penolong kita. Ya. Biarlah kita persilahkan tiap hari, Roh Kudus, ya, kuasailah hidupku, bekerjalah, ajarlah aku, ya. Rubahlah aku, ya, luruskanlah aku, ajarlah aku. Kalau Roh Kudus perlu mendisiplin kita, biarlah Roh Kudus juga melakukannya untuk kebaikan saya dan Anda. Dan yang tidak boleh kita juga lupakan, Allah yang adalah firman. Ya, firman itu telah dituliskan melalui orang-orang pilihan Allah, yang mana kita bisa baca di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah buku mati, saudara, tetapi kalau kita mau baca, kita mau meminta pertolongan Roh Kudus, akan menjadi firman yang hidup, ya, yang akan selalu menjadi firman yang baru dan memberikan kesegaran setiap hari. Ya. Berdoalah. Dan satu hal yang lain, saudara, ya, di dalam Yesus Kristus kita sudah dibuatnya kaya, ya, kita sudah dibuatnya penuh. Kita pakai, ya, hidup ini untuk mempersembahkan. Kita pakai hidup ini, saudara, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Bukan hanya kita membaca tentang orang-orang Majus itu yang mempersembahkan persembahan yang mahal, saudara, ya. Tetapi bagaimana kita juga, ya, sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, kita juga akan sebenarnya menunjukkan sebagaimana kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah memberkati kita, ya, dengan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Persembahan kita bukan untuk menyogok Tuhan, persembahan kita bukan untuk mendapatkan keuntungan kembali dari Tuhan, tetapi persembahan kita adalah satu refleksi bagaimana kita orang percaya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Kita tidak akan bisa menipu Tuhan sebetulnya, ya. Sebesar apa, sebanyak apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, disitulah sebetulnya iman kita juga bisa dinilai oleh Tuhan. Ya. Kita percayakan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau Anda baca, bukan hanya yang kaya yang bisa memberikan persembahan banyak, tetapi janda miskin pun bisa memberikan persembahan yang sangat amat banyak dari kemiskinannya. Ya, Anda yang kaya tentunya bisa mempersembahkan persembahan yang banyak, tetapi kalau itu pun bukan dari hati yang mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan tulus, saudara, itu sangat disayangkan. Tetapi yang kaya bisa menjadi miskin kalau memang yang kaya itu hanya mengerti kekayaannya untuk memuaskan dirinya dan kekayaannya menjadi bagian daripada Allah dia, saudara. Ya, baik yang kaya, baik yang miskin, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang
terbesar kepada Allah Immanuel yang telah hadir di antara manusia. Dan bagi Anda saudara ya, yang belum percaya kepada Allah Immanuel, Allah yang telah menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia boleh bertemu mengenal Allah dan diselamatkan oleh Allah. Anda boleh bertanya kepada Allah demikian, Allah, benarkah Allah yang disebut Immanuel, yaitu yang telah lahir di dalam seorang bayi yang disebut Yesus benar-benar adalah Allah yang menyelamatkan? Ya. Kalau Anda bertanya itu ya, tanpa ada tedeng aling-aling yang lain, dengan tulus hati, Allah akan memberikan petunjuk bagi Anda untuk bertemu dengan Allah yang benar. Dan bukan itu saja, sehingga Anda pun akan mempunyai satu relasi dengan Allah yang benar, yaitu Allah penyelamat. Dialah Immanuel, saudara, yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dialah Immanuel yang akan menyertai setiap orang percaya untuk memulai tahun 2022 ini. Tuhan memberkati, saudara. Dan bagi saya dan Anda yang sudah percaya, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Jangan lupakan Tuhan untuk mengundang hadir setiap hari. Jangan lupakan Tuhan untuk Tuhan kita persilahkan berkuasa di kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, dan dimanapun Anda berada, bahkan di tempat-tempat tersembunyi pun, saudara, undanglah Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, agar hidup saya dan hidup Anda juga tambah menikmati Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.